Yeah. Uh. Saya sharing screen kembali. Di pertemuan kita yang kelima, kalau sesuai jadwal kemarin nilai mutlak ya em, yang kita pelajari nilai mutlak. Em, Hari ini kita masih mau aljabar ya, yaitu kita mau bahas tentang fungsi. Tapi sebelumnya kita akan review dulu soal-soal tentang nilai mutlak ya. Sekarang pertemuan yang kelima. Pertama akan kita pakai dengan review nilai mutlak ya. Sebenarnya nilai mutlak itu pakai definisi nilai mutlak saja semua soal pada dasarnya selesai, kecuali memang soalnya butuh butuh teori yang lain gitu ya. Tapi kalau tidak tuh sebetulnya harusnya selesai apapun soalnya tentang nilai mutlak. Contoh ada soal-soal OSK ya. Kita lihat dari 2014 ada nggak ya yang tentang nilai mutlak ya. Nggak ada. Memang jarang juga sebenarnya nilai mutlak muncul. Biasanya di 10 soal pertama tidak ada. Dari modul aja lah sebetulnya ya. Kita lihat dari modul Em, modul yang pernah dibagikan ya. Kita lihat dan OSK. Catatan udah ya sampai pertemuan keempat kemarin nilai mutlak udah saya upload. Kita lihat di modul. Di ada dua modul di sini, yang satunya em, kita akan kerjakan tentang nilai mutlak. Kita lihat. Sebenarnya sih cukup banyak latihan ya, jadi bisa dicoba-coba sebetulnya. Ya ini ya. Bentar, saya sudah pernah download. Kita lihat soal OSK-nya tadi belum nemu soalnya. Mungkin ada sebenarnya, harusnya sih ada. Kita yang lebih mudah dulu. Kita lihat. Saya mau bahas misalkan nomor 3 deh. Nih, review ya. Tentukan semua nilai X sehingga mutlak X kuadrat min 2 dikurangi 6 ditambah 2X lebih dari 0. Tunggu sebentar ya. Gimana nih caranya nih? Pertama kan ini tentang pertidaksamaan. Jadi harus bisa mengerjakan pertidaksamaan. Tapi pertidaksamaan itu harusnya sudah dipelajari di sekolah. Jadi tidak
tidak kita ulangi ya materi sekolah. Nah, di sini ada mutlak. Nilai mutlaknya mutlaknya harus hilang sebenarnya kan gitu ya. Gimana menghilangkan nilai mutlak? Yang paling mudah ya dengan definisi. Ya. Kita lihat. Hilangkan dulu nilai mutlaknya. Mutlak X kuadrat min 2 dengan definisi itu terbagi menjadi 2. Nah, bisa tetap X kuadrat min 2, bisa berubah jadi negatifnya, berarti negatif X kuadrat tambah 2. Dia jadi X kuadrat min 2 kalau apa? Jadi X kuadrat min 2 kalau X kuadrat min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Atau kalau pindah ruas ini jadi, kita tulis dulu gini ya. Satu lagi berarti kebalikannya, X kuadrat min 2-nya kurang dari 0. Kapan sih X kuadrat min 2 lebih besar sama dengan 0? Kan kita cek ya. X kuadrat min 2 lebih besar sama dengan 0, artinya kan X kuadratnya lebih besar sama dengan 2, pindah ruas. Dari sini berarti X-nya lebih dari atau sama dengan akar 2. Atau bisa juga X-nya kurang dari atau sama dengan negatif akar 2. Nah, jadi ada dua yang harus kita, ada 3 daerah yang harus kita, ada dua daerah yang harus kita pelajari, yang harus kita kerjakan gitu ya. Yang di sini berarti kebalikannya. Berarti kalau kebalikannya adalah min akar 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar 2. Nah, berarti gimana? Ya, kita bagi daerahnya. Jadi bagi daerah. Daerah yang pertama di sini bagi daerah. Di sini sih masih mending karena daerahnya cuma 2 yang harus kita bagi. Yang pertama adalah X-nya lebih besar sama dengan akar 2 atau X-nya kurang dari sama dengan negatif akar 2. Satu lagi adalah ketika daerahnya di antara min akar 2 sampai akar 2. Akar 2. Yang pertama dulu. X-nya lebih besar sama dengan akar 2 berarti X kuadrat min 2-nya positif. Soal punya kita jadi cuman X kuadrat min 2 min 6 tambah 2X lebih dari 0. Dari sini saya jadi punya X kuadrat plus 2X min 8 lebih dari 0. Cara mengerjakan pertidaksamaan, faktorin aja. X plus 4 dikali X min 2 lebih dari 0. Di sini didapat solusinya ya, kalau misalkan kalian udah belajar. Didapat solusinya adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 2. Ya. Tapi jangan lupa daerah di sini yang kita punya adalah X-nya lebih besar sama dengan akar 2, X-nya kurang dari sama dengan min akar 2. Kita harus iris. Jadi daerah yang terambil itu yang mana? Caranya gimana? Bikin garis bilangan. Caranya bagaimana bikin garis bilangan? Jadi saya punya akar 2, min akar 2 deh. Min akar 2 dengan min 4 itu lebih kecil min 4. Jadi min 4 ada di sebelah sini. Terus kita punya akar 2. Akar 2 dan 2. 2 lebih besar daripada akar 2. Nah, yang pertama X-nya harus lebih besar sama dengan akar 2, berarti ke sini. Tapi X-nya juga harus lebih dari 2, berarti yang kearsir 2 kali adalah yang lebih dari 2. Ini. Ya, satu lagi juga sama. Kurang dari min akar 2, tapi ini kurang dari min 4. Yang terarsir 2 kali adalah yang min 4. Jadi kita punya di daerah pertama, jadi di daerah 1 didapat solusinya adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 2.
Yang berikutnya bagaimana? Dengan cara yang sama. Cuman soal punya kita di sini jadinya min X kuadrat plus 2 min 6 plus 2X lebih dari 0. Ini kita pindah ruas jadi X kuadrat min 2X plus 4 kurang dari 0. Ini nggak ada solusinya. Saya asumsikan kalian udah tahu karena persamaan kuadrat udah pernah belajar. Kenapa ini tidak ada solusinya? Karena tidak ada solusi karena diskriminan B kuadrat min 4AC itu sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 4 itu negatif. Diskriminannya negatif berarti tidak punya akar real. Terus karena dia X kuadrat ya depannya 1 A-nya berarti definite positif gitu ya. Atau kalau misalkan mau dibuat lebih mudah gini. Tidak ada solusi karena misalkan nggak mau pakai rumus bisa aja gini. X kuadrat min 2X tambah 4 itu X min 1 kuadrat tambah 3. Ya, X kuadrat min 2X tambah 4 adalah X min 1 kuadrat tambah 3. X min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 0 karena bilangan kuadrat. Ditambahin 3 ya berarti minimalnya 3. Jadi ini nggak mungkin lebih kurang dari 0. Jadi di sini nggak ada solusinya. Seperti itu. Jadi solusinya yang atas doang. Jadi di sini tidak ada solusi. Jadi solusinya adalah X kurang dari min 4 atau X lebih besar daripada 2. Ya, ada pertanyaan dulu? Seperti itu. Oke. Contoh lagi, satu lagi. Contoh lagi, misalkan. Mana mutlak ya? Tidak ada. Nah, sekali 2018 tuh masih nggak ada, 2020. Nah, nomor lihat ya. OSK 2020 nomor 8. Kita lihat. Gimana tuh? Himpunan penyelesaian dari persamaan itu mutlak ya. Mutlak X plus 1 ditambah mutlak 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat dibagi 1 min X. Mutlak X plus 1 dan seterusnya. Bagaimana idenya sama? Mutlaknya dihilangin. Ya, ide awalnya selalu sama. Mutlaknya kita hilangkan. Yang penting kan cuma mutlak X plus 1 dan mutlak X min 1 ya. Kalau yang 19 kan nggak ngaruh ya. 19 tuh tetap 19 gitu ya. Nah, gimana? Kita pecah.
mutlak X plus 1, mutlak X plus 1 itu bisa tetap X plus 1, bisa berubah jadi min X min 1. Pokoknya negatifnya ya. Mutlak X plus 1 tetap X plus 1 kalau apa? Kalau X plus 1-nya lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya lebih besar sama dengan min 1. Mutlak X min 1 menjadi min X min 1 kalau X-nya kebalikannya, berarti kurang dari min 1. Satu lagi. Mutlak X min 1 juga bisa kita pecah. Mana sih? Mutlak X min 1 juga bisa kita pecah. Jadi 2, mutlaknya mau kita hilangkan. Bisa menjadi tetap X min 1 atau berubah jadi negatifnya, berarti negatif X tambah 1 ya. Kalau apa? Mutlak X min 1 tetap X min 1 kalau X min 1-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Kalau X min 1-nya lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Ini berarti kebalikannya, X kurang dari 1. Berarti di sini kita punya 3 daerah. Ya. Kurang dari min 1, lalu di antara min 1 sampai 1, lalu lebih dari 1. Ya, kita punya 3 daerah. Kita bagi menjadi 3 daerah. Apa saja? Yang pertama, gini deh. Yang pertama, X-nya kurang dari min 1. Sebenarnya bebas aja bagi daerahnya yang mana duluan yang mau dikerjain. Terus lebih dari min 1, tapi kurang dari 1. Lalu terakhir, X lebih besar sama dengan 1. Kita lihat. Kalau X-nya kurang dari min 1, kurang dari min 1 itu kan pasti kurang dari 1 juga ya. Berarti ketika X-nya kurang dari min 1, mutlak X plus 1 jadi min X min 1, mutlak X min 1 jadi min X tambah 1. Berarti soal punya kita menjadi apa? Soal punya kita berarti jadi X, min X min 1 ditambah 19 per X, per min X plus 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Tinggal dikerjain aja. Sama dengan 20, lupa lagi. Sorry. 20 min X kuadrat per 1 min X. Seperti ini. Terus gimana? Ya samain penyebutnya aja yang sebelah kiri. Min X plus 1 itu 1 min X ya. Sama aja, jadi saya samain deh penyebutnya deh. Berarti ini jadi min X min 1 dikali 1 min X tambah 19 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Penyebutnya sudah sama, berarti supaya tetap sama pembilangnya juga harus sama. Jadi kita harus punya min X min 1 dikali 1 min X tambah 19 sama dengan 20 min X kuadrat. Lalu ya hitung aja. Ini jadi persamaan kuadrat ya. Kita hitung. Min X dikali min X jadi X kuadrat. Min X kali 1 jadi min X. Min 1 dikali min X jadi X. Min X tambah X jadi habis. Min 1 kali 1 min 1. Berarti jadi X kuadrat min 1. Kebalik lagi. Bentar. Oh enggak benar kok. Tambah 19. Tambah 19 sama dengan 20 min X kuadrat. Kita ruas aja ya. Kita jadi punya min 1 tambah 19, 18. Jadi X kuadrat plus 18 sama dengan 20 min X kuadrat. Kita ruas jadi 2X kuadrat sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 1. Berarti X-nya plus minus 1. Nah, tapi di sini nggak boleh ya. Kenapa? Karena X punya kita harus kurang dari min 1. Min 1 kan tidak kurang dari min 1. Berarti di sini gagal. Berarti pada kasus ini tidak ada solusi. Jadi pada kasus ini tidak ada solusi. Selesai. Berikutnya, X-nya sekarang sudah lebih besar sama dengan min 1, tapi masih kurang dari 1. Gimana?
Ya sama aja. Berarti sorry. X-nya lebih dari sama dengan min 1, berarti X plus 1 tetap X plus 1 ya. Mutlak X plus 1 jadi X plus 1, tapi ditambah 19-nya masih negatif bawahnya, jadi negatif X plus 1 atau 1 min X, biar gampang hitungnya. Sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Terus samakan lagi penyebutnya. Jadi 1 min X kuadrat plus 19 per 1 min X sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Dari sini saya jadi punya 20 min X kuadrat sama dengan 20 min X kuadrat. Selalu benar. Selalu benar kan, 20 min X kuadrat sama dengan 20 min X kuadrat pasti benar. Jadi kita punya pada kasus ini ada solusinya. Didapat solusi adalah, menurut saya gini, min 1 sampai 1. Nah, jadi sebenarnya kayaknya jawabannya ini. Ditanyakan AB kan tadi ya. Interval AB, intervalnya min 1 sampai 1. Jadi A-nya min 1, B-nya 1. Kita buktikan bahwa yang lain nggak ada solusinya. Kalau X yang lebih besar sama dengan 1, soal punya kita jadi X plus 1 tambah 19 per X min 1 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. Samakan penyebutnya. X min 1 jadi X kuadrat min 1 jadi plus 18 sama dengan 20 min X kuadrat per 1 min X. X min 1 dengan 1 min X itu beda negatif ya. Jadi kalau misalkan dihitung harus gini. Jadi negatif X kuadrat negatif 18 sama dengan 20 min X kuadrat. Jelas ini nggak ada solusinya karena jadinya min 18 sama dengan 20. Tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi. Jadi gimana? Ya sudah. Jadi total solusinya hanyalah yang kasus kedua, yaitu min 1 sampai 1. Berarti kita punya A-nya min 1, B-nya 1. Ditanya B min A, B min E-nya berarti 2. Ya, 1 dikurangi min 1. Nah, jadi nilai mutlak gini-gini aja biasanya. Jadi intinya, kalau nilai mutlak itu utamanya adalah nilai mutlaknya kita hilangkan. Kalau nilai mutlaknya kita bisa hilangkan, harusnya sih bisa selesai gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Sorry sebentar ya. Oke. Nah, ini adalah nilai mutlak ya. Seperti ini. Apakah ada pertanyaan dulu semuanya? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai fungsi. Agak panjang nih fungsi. Saya nggak tahu selesai atau tidak ya dalam sehari. Definisinya kalau di soal sih biasanya nggak, teori-teorinya nggak terlalu dipakai. Ini kebanyakan materinya materi sekolah sebetulnya. Jadi kita akan coba percepat pembelajaran. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang fungsi. Fungsi itu apa sih?
Fungsi itu apa sih? Ya, sebelum ke yang lain-lain, harus jelas dulu, definisinya apa gitu ya. Fungsi. Mmm, fungsi, ada banyak yang mau kita pelajari, hari ini ya. Saya coba sebentar. Antara fungsi atau barisan sebenarnya mau saya apakah barisan dulu gitu? Oke, di definisi dulu ya. Suatu fungsi F lagi dia biasanya nulisnya gini, F dari A ke B, F dari A ke B adalah suatu aturan yang memetakan tuh memasangkan lah gitu ya, memetakan setiap titik di A itu namanya domain atau daerah asal gitu ya kalau belum tahu. Domain atau daerah asal ke tepat satu titik ke tepat satu titik, di salah. Di B. B itu namanya adalah kodomain atau daerah kawan biasanya. Jadi, fungsi itu sebetulnya ya pemasangan pemasangan titik aja. Jadi kalau misalkan nih saya punya himpunan A gitu ya, ke B. Nih, di A tuh banyak titik. A tuh himpunan, titiknya banyak lah gitu ya. Di B juga banyak titiknya. Nah, fungsi itu adalah memasangkan semua titik yang ada di A. Jadi dia yang di A-nya harus punya pasangan semua. Ini pokoknya dipasangin ke sini. Ya sebenarnya boleh kemana aja terserah ya, nggak harus lurus. Ini misalkan saya pasangkan ke bawah gitu juga terserah. Tidak ada aturan, pokoknya harus dipasangkan, ini dipasangkan. Ini misalkan dipasangkannya ke sini, misalkan ya, ini nggak salah aja saya. Dipasangkan ke titik yang sama boleh nggak? Jawabannya adalah boleh-boleh aja. Ini saya pasangkan ke titik yang sama gini, boleh aja. Eh, ini saya pasangkan ke bawah misalkan. Nah, jadi fungsi itu yang kayak gini sebetulnya secara definisi cuma gini. Ya, memasangkan setiap titik yang ada di domain ke tepat satu titik di kodomain. Ya, contoh fungsi contoh fungsi itu apa sih? Contoh fungsi banyak. Wih, sorry. Contoh fungsi misalkan saya punya fx. Ya, saya pakai f biasanya karena function kan bahasa Inggrisnya, jadi pakai f gitu ya. Fx misalkan sama dengan x kuadrat min 1 gitu ya, ini asal aja. Atau misalkan nggak pakai f juga boleh, misalkan gx sama dengan 2x dibagi x tambah 7 gitu, boleh-boleh aja, terserah ya, itu fungsi lah pokoknya ya. Jadi contohnya nih, kalau saya mau cari misalkan F2 tuh berapa? F2 itu maksudnya apa? Berarti F, bayangan gitu ya, pasangan, ketika X-nya 2 kan Fx, terus jadi F2, berarti kan X-nya 2-nya jadi X, sorry, X-nya jadi 2. Berarti F2 adalah
2 kuadrat min 1 atau jadi 3 gitu ya. Jadi kita punya di sini pasangan X, Y-nya atau X, Fx ya sama aja. Itu kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 3. Kalau saya pilih titik yang lain, misalkan X-nya 5 ya boleh aja. Kalau X-nya 5, Y-nya atau fungsinya jadi 5 kuadrat min 1, yaitu 24 dan seterusnya ya. Contohnya. Kalau saya punya GX-nya 2X plus X tambah 7 misalkan. Terus saya mau cari G1. Berapa sih G1? G1 ya tinggal 2 kali 1 dibagi 1 tambah 7 gitu ya, berapapun itu. 1/4. Ya. Jadi hasilnya nggak harus bulat. Hasilnya boleh real tergantung dengan soalnya ya maksudnya. Jadi nanti dikasih tahu biasanya A-nya apa, B-nya apa ya. Jadi kalau A-nya bilangan bulat, ya berarti yang dimasukin harus bilangan bulat gitu ya. Kalau A-nya bilangan real, yang dimasukin harus bilangan real. Seperti ini ya fungsi sebenarnya. Definisinya seperti ini ya. Seperti itu. Lalu ada beberapa fungsi yang penting gitu ya, dan kita harus tahu lah gitu ya. Salah satunya ada fungsi linier. Fungsi linier tapi harusnya sih sudah pernah belajar ya di SMP gitu. Fungsi juga sebenarnya, fungsi itu relasi sih kalau SMP. Ada fungsi linier. Fungsi linier itu adalah yang bentuk umumnya gini. Samaan garis lah ya bentuk umumnya, kayak fx sama dengan ax tambah b. Ini gambarnya gimana? Gambarnya adalah garis lurus. Contoh, gambarkan misalkan fx sama dengan 2x kurang 1 misalkan. Ngasal. Cara gambarnya bagaimana? Ini x-nya pangkat 1, gambarnya pasti garis. Saya percepat ya. Caranya gimana? Masukinnya titik sembarangan. Misalkan kalau saya pilih x-nya 1. Kalau x-nya 1, fx-nya berapa? Berarti x-nya diganti 1. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Jadi saya punya 1,1. Misalkan saya masukin titik yang lain. Titiknya asal deh, misalkan 3 lah gitu ya. Kalau X-nya 3, berarti 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Jadi saya punya titik, garisnya melewati 1,1 dan 3,5. Dan ini cukup kalau misalkan kita mau gambar fungsi garis lurus. Kenapa? Karena garis lurus itu 2 titik menyelesaikan soal gitu ya. Misalnya 2 titik itu sudah jadi garis. Kita boleh cari titik yang ketiga, tapi kita nggak perlu gitu ya. Jadi kalau apakah boleh cari titik yang ketiga? Ya boleh-boleh aja. Tapi buat apa gitu ya. Jadi ini saya punya 1, saya punya 1. Jadi di sini titik yang pertama. Lalu saya punya X-nya 3, ini saya ngasal tadi ya, pilih titiknya ya. Saya punya 5. Anggaplah 5 di sini. Ini skalanya tidak sesuai. Saya punya titik di sini kan, koordinat kartesius ya. Terus tinggal ditarik aja. Tarik garis maksudnya. Saya punya gambarnya kurang lebihnya gini. Ya gambarnya harusnya lebih bagus lah itu ya. Dia nggak lewat 0 juga harusnya. Bentar, ini gambarnya tidak sesuai. Nah, itulah kurang lebih ya. Nah, jadi gambarnya garis lurus. Ya. Kalau misalkan dia fungsi linier. Ada satu lagi yang lumayan penting, yaitu adalah fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi kuadrat sudah dipelajari kelas 10 sebelum, seharusnya sih semester ganjil ya kemarin-kemarin jadinya. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Gambarnya seperti parabola ya. Ini review aja.
Gambarnya parabola, terus yang penting di fungsi kuadrat adalah kita punya titik puncak. Ya, koordinat titik puncaknya apa? Saya tulisnya XP biasanya ya, dengan YP. XP itu maksudnya X puncak, YP itu maksudnya adalah Y puncak. X puncak itu koordinatnya adalah min B per 2A. Y puncak itu koordinatnya adalah min D per 4. Ya, jadi X puncak koordinatnya ada di min B per 2A, Y puncak nilainya ada di min D per 4A, dengan D adalah diskriminan ya. Dengan D adalah B kuadrat min 4AC standar. Atau diskriminan ya. Nah, fungsi sebetulnya hanya seperti ini, tapi, nah ini yang penting ya. Tapi kalau di soal lomba gitu ya, jarang nyari tentang fungsi kuadrat gitu-gitu ya, itu lumayan jarang. Yang lebih sering justru adalah mencari namanya persamaan fungsi ya. Kita mau menyelesaikan persamaan, tapi persamaannya itu dalam bentuk fungsi ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah coba-coba ya. Caranya adalah coba-coba. Jadi sebelum ke ini kita mau lihat contoh dulu ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Contoh, misalkan saya ambil dari buku aja. Misalkan diketahui suatu fungsi saya ambil dari buku diktat ya. Diberikan fungsi f dari bilangan bulat, saya tulis deh. Dari z ke z. Oh sorry, salah. Dari n ke n. Dengan di mana n itu adalah bilangan asli, himpunan bilangan asli. Fungsi memenuhi, diketahui bahwa f memenuhi fx kali y, fxy ini sama dengan y dikali fx ditambah x dikali fy ya. Jika f10 adalah 19, lalu f12 adalah 52, dan F15 diketahuinya banyak banget 26, F8-nya berapa? Nah, ini bagaimana cara mengerjakan ini kan gak ada teorinya. Caranya adalah coba-coba. Coba-coba tuh maksudnya gimana? Coba-coba tuh segini. Kan F10 19 ya. 10 itu adalah 2 kali 5. Ya. 10 itu adalah 2 kali 5. 12 itu adalah bisa 3 kali 4, bisa 2 kali 6 gitu ya. 15 itu 3 kali 5. Kita coba, ada gunanya nggak ya itu? Kita lihat ya. Kita masukin ke persamaan. Pada F10, perhatikan bahwa F10 itu kan F5 kali 2 ya. F5 kali 2. Berarti X-nya jadi 5, Y-nya jadi 2. Berarti ini sama dengan 2F5 ditambah 5F2. Kita tahu F10 itu 19, berarti ini 19. Jadi kita punya 2F5 tambah 5F2 sama dengan 19. Lalu F12 itu di sini saya pakainya 3 kali 4 deh. F3 kali 4 sama dengan 4 dikali F3 ditambah 3 dikali F4.
jelek. Kali F4. Sama dengan 52. Kan ya. Saya juga punya F15. F15 itu 3 kali 5. 3 kali 5. Sama dengan, berarti jadi 5 F3 tambah 3 F5. Sama dengan 26. Nah, lalu gimana dari sini kita mau cari F8. F8 itu 2 kali 4. 8 itu 2 kali 4. Mungkin bisa dicari F2 sama F4-nya. Mungkin ya, mungkin. Kita coba aja dulu, eliminasi aja, eliminasi. Apa yang bisa kita eliminasi pertama adalah 2 yang ini. 2 persamaan, saya kasih nama deh, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Saya mau eliminasi ya, saya menghilangkan dulu F3-nya deh. Dari persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi sekarang saya hitung persamaan 2 saya kalikan dengan 5. Dikurangi persamaan 3 saya kalikan dengan 4. Kalau gagal gimana ya? Nanti tinggal coba lagi cara lain. Persamaan 2 dikali 5 berarti jadi 20 F3 ditambah 15 F4 sama dengan gede banget ya. 52 kali 5 250 260 ya. Persamaan 3 kali 4. Jadi 20 F3. 20 F3 ditambah 3 kali 4 12 F5. 12 F5 sama dengan 26 kali 4. Nah, saya pilihin ke bawah ya. 26 dikali 4 berapa? 104 ya. Sama dengan 104. Sini eliminasi aja, dikurangin. Dikurangi kan F3-nya habis ya. Yang nyisa tinggal 15 F4 dikurangi 12 F5 sama dengan 260 dikurangi 104 yaitu 156. Semua ruas bagi 3 ya biar ngitungnya gampang. Jadi 5F4 dikurangi bagi berapa tadi? Bagi 3. 12 bagi 3 4. 4F5. Ini sama dengan 156 dibagi 3 52. Kita jadi punya gini. Ya. Sekarang kita juga punya persamaan 1. Kita mau coba F5-nya dihilangin. Persamaan satunya saya kalikan dengan 2. Ya, persamaan satunya saya kalikan dengan 2. Berarti jadi 4F5. 4F5 ditambah kali 2 ya, 10F2 sama dengan 38. 10F2 sama dengan 38. Sini saya tambahin aja. Saya tambahin, saya jadi punya 10F2. 10F2 ditambah 5F4 sama dengan 52 tambah 38 sama dengan 90. Bagi 5 semuanya. Saya jadi punya 2F2 tambah F4 sama dengan bagi 5 16. Ngaco dong, 18. Terus saya tanya apa F8? Sehingga F8 itu apa? F8 adalah F4 kali 2. Jadi sama dengan 4F2 ditambah 2F4. Sama dengan 2 dikali 2F2 ditambah F4. 2F2 tambah F4-nya 18. Berarti ini jadi 36. Begitu. Nah ini kan coba-coba ya, maksudnya substitusi. Jadi asal tahu fungsinya apa sebetulnya, tapi ya udah gitu aja. Ya jadi kebanyakan soal fungsi nantinya kalau di OSK gitu, kalau nggak gampang banget tinggal substitusi gitu ya, biasanya jadi persamaan kayak gini. Ya. Mudah banget tuh contohnya gini, misalkan
Misalkan F3X tambah 5, sorry, ya nggak ada deh. F3X tambah 5 misalkan sama dengan X kuadrat min X tambah 7 misalkan. Berapakah F 10 misalkan gitu ya, nggak salah aja nih. Nah, gimana caranya? Ya tinggal diganti aja X-nya berapa gitu kan. Jadi kita tinggal hitung 3X tambah 5 sama dengan 10 kan itu kan. Jadi kita punya jadi X adalah 5/3. Jadi kita punya F10 adalah 5/3 kuadrat dikurangi 5/3 tambah 7 berapapun itulah tinggal dihitung. Tapi jadi biasanya kalau kalau gini-gini kan tinggal substitusi lah sebetulnya ya. Yang lebih susah adalah kalau yang tadi ketika kita mau jadi persamaan. Kayak nomor 2 ini persamaan nih. Ya cara kerjanya gimana kalau ada persamaan? Coba-coba masukin angka. Eh, contoh lagi misalkan yang ketiga. Misalkan saya punya F adalah suatu fungsi yang memenuhi misalkan F X tambah Y sama dengan X tambah FY. Ya, terus F0-nya 2. F 2023-nya berapa misalkan? Ya, caranya gimana? Ya kita punya kan F0 2 substitusi aja. Ya maksudnya substitusinya nanti kalau soalnya susah jadi susah, tapi pada prinsipnya tinggal disubstitusi gitu ya. Substitusi misalkan Y-nya jadi 0 deh. Kalau Y-nya jadi 0 kan kita jadi punya F X tambah 0 sama dengan X tambah F0. X tambah 0 kan X. Berarti kita jadi punya Fx sama dengan X tambah F0. F0-nya 2. Ya udah F 2023. Jadi F 2023 adalah 2025 gitu ya. Ini substitusi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan? Kita coba latihan soal dulu deh. Saya mau permisi sebentar. Coba latihan soal dulu. Saya ambil dari buku. Sorry, bukan dari sini. Sama di soal OSK juga ada. Tuh kayak nomor 3 tuh kan polinom tuh fungsi juga ya. Coba-coba juga masukinnya nanti. Di diktatnya Pak Edi deh. Kita lihat ya bagian fungsi. Terus lewat Pak Edi. Bentar. Nah, kita lihat. Nah, fungsi ini. Coba ya. Malah nomor bawah-bawah yang akan kita kerjakan. Coba nih, dikerjakan dulu secara mandiri dengan sebenarnya caranya terserah ya. Coba-coba atau mau yang mana dulu yang dikerjakan boleh nih. Saya beri soal 6 soal nih, 10 sampai 15. Kita nanti sorry. Gak usah banyak, saya copy satu-satunya. Ini bukunya Pak Edi ya. Nih, coba dulu. Apa yang dasar-dasar dulu ya. Ini dapat dari diktatnya punya Pak Edi. Soal nomornya nggak usah ya. Ini aja nih. 3 soal dulu deh, coba. 3 soal dulu. Silakan dicoba dulu 3 soal sekitar 10 menitan lah. Nanti kita bahas ya. Silakan dicobain dulu. Saya permisi sebentar. Ya. Nomor 4, nomor 5, nomor 6.
Caranya bagaimana sih? Caranya adalah substitusi-substitusi sebetulnya. Ya. Contoh, saya mau bahas dulu yang nomor 4 ada tanda FK ya. Kita lihat dulu nomor 5 deh, kita lihat nomor 5. Kita punya F-nya banyak nih. F dalam kurung F dalam kurung FK ini sama dengan 27. Ya. Kita tinggal cek aja. F berapa sih yang hasilnya 27? Berarti kan dalamnya jadi itu. Ya. Lihat F2, lihat. Fn itu jadi N plus 3 kalau N-nya ganjil. Ya. Fn itu jadi N plus 3 kalau N-nya ganjil. Fn jadi N per 2 kalau N-nya genap. Sekarang kita mau F-nya 27 hasilnya. Kalau ganjil mungkin nggak sih? Kan berarti kita jadi punya ganjil tambah 3 sama dengan 27. Pindah ruas ganjil sama dengan 24. Nggak mungkin karena 24 itu adalah genap bukan ganjil. Ya, 24 itu adalah genap bukan ganjil. Berarti nggak mungkin N plus 3, berarti N per 2. Berapa supaya jadi 27? Ya 54. Berarti apa? Berarti yang di dalam sini 54 nih. Berarti yang di dalam sini 54. Kenapa? Karena F54, 27. 54 bagi 2, 27. Nggak mungkin jadi N tambah 3. Karena kalau N tambah 3 nanti N-nya 24. 24-nya bukan bilangan ganjil. Berarti yang di dalam sini kita tahu. Sehingga yang di dalam fungsinya sama dengan 54. Karena kita harus punya F54 sama dengan 27. Ya. F54 sama dengan 27. Sekarang dengan cara yang sama. Itu jadi 54. 54 itu berarti dalamnya berapa? Kita didapat dalamnya itu kan FK ya. Berarti FK-nya itu bisa jadi 108. Kenapa? Karena 108 genap dibagi 2, 54. Atau FK-nya 51. Atau FK-nya 51. Kenapa 51 bisa? Karena kalau FK-nya 51, berarti kayak gini, F51 itu adalah 51 tambah 3. Jadi 54. Jadi kita punya FK-nya 108 atau FK-nya 51. Tinggal cek sekarang K-nya berapa. Supaya jadi 108 dulu deh. Supaya jadi 108 berarti K-nya bisa 216. Karena 216 bagi 2 kan itu ya. 216 bagi 2 kan 108. Atau bisa juga 105. Karena 105 tambah 3 juga 108. 105-nya ganjil. Bisa juga 102. Kenapa? Karena kalau 102 nanti F102 jadi 102 bagi 2, 51. Udah. Satu laginya 48, tapi kan 48 nggak boleh karena 48 genap. Padahal N tambah 3 itu khusus kalau N-nya ganjil. Ya, 48 itu genap. N plus 3 itu N-nya harus ganjil. Jadi pertanyaannya, ada penjumlahan digit-digit dari K. Ya udah. Oh sorry, diketahui lagi. Misalkan K-nya adalah bilangan ganjil. Jadi K yang ganjil itu cuma 1. K yang ganjil adalah 105. Udah. Coba-coba jumlah digitnya jadi 6. Kita dapat jumlah digitnya adalah 1 tambah 0 tambah 5 sama dengan 6. Sudah seperti itu. Ya, jadi caranya bagaimana? Substitusi-substitusi. Ada pertanyaan dulu.
Kita coba lagi. Sekarang yang nomor berikutnya dulu deh, nomor 6. Nomor 6 kita lihat. OSP tahun 2004. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang memenuhi fx dikali fy dikurangi fxy sama dengan x tambah y. Sama dengan x tambah y. Untuk setiap bilangan bulat x dan y, jadi x dan y-nya harus bulat, nggak boleh diganti dengan yang bulat, dengan yang tidak bulat gitu ya. Terus bagaimana? Ya ditanya F 2004-nya berapa, karena OSP 2004 ya. Bagaimana? Ya substitusi-substitusi. Kita lihat, kita punya fx dikali fy dikurangi f dikali xy sama dengan x tambah y. Untuk setiap x dan y bilangan bulat. Ya bilangan bulat berapapun. Saya coba-coba aja ganti-ganti. Misalkan ini, coba-coba tuh misalkan. Substitusi misalkan x-nya 0 deh. Y-nya juga 0 sekalian. Saya ganti 0 dengan 0. X-nya 0, Y-nya 0. Saya jadi punya F0 dikali F0 dikurangi F0, kan X kali Y-nya 0 semua ya. Sama dengan 0 tambah 0, 0. Pakai sifat distributif itu jadi F0 dikali dalam kurung F0 kurang 1 sama dengan 0. Dari sini kita jadi punya F0-nya bisa jadi 0 atau F0-nya bisa jadi 1. Yang mana yang benar ya nggak tahu ya sebetulnya, karena tergantung fungsinya kan. Kita coba dua-duanya. Yang pertama misalkan F0-nya 0. F0-nya misalkan 0. Satu lagi kalau F0-nya 1. Kita cek aja dua-duanya. Kalau F0-nya 0 jadi apa ya? Jangan lupa yang dicari adalah F 2004 ya. Jadi ya kita cek. F0-nya 0. Sekarang kita substitusi lagi ya. Kita udah tahu X-nya, F0-nya 0 di sini satu kasus yang pertama. Kita substitusi lagi jadi apa? 0-nya supaya dipakai. Lihat. 0 itu supaya dipakai salah satunya, kalau saya X-nya saya biarin, tapi Y-nya saya ganti min X. Misalkan ya. Misalkan Y-nya saya ganti min X. Kan nanti jadi 0 tuh, X tambah Y jadi 0. Walaupun mungkin gak guna gitu ya. Tuh, misalkan saya ganti substitusi Y-nya 0 deh sekarang. Substitusi Y-nya 0. Kalau saya substitusi Y-nya 0, X-nya ngasal deh. Misalkan X-nya 1 deh. X-nya 1 misalkan. Saya jadi punya F1 dikali F0 dikurangi F0 sama dengan X tambah Y. X tambah Y-nya 1. F0-nya 0. Ini jadi 0 sama dengan 1. Ini tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Berarti F0-nya nggak boleh 0. Berarti F0-nya 1. Ya, dengan cara yang sama, sekarang saya substitusi. Ini nggak ada ini ya. Maksudnya nggak ada aturan ya. Coba-coba aja yang disubstitusinya apa. Di sini saya ganti Y-nya doang. Jadi Fx dikali F0 dikurangi F0 sama dengan X. F0-nya 1, saya jadi punya Fx dikali 1, Fx dikurangi 1 sama dengan X. Pindah ruas saya jadi punya Fx sama dengan X tambah 1. Udah. Jadi fungsinya malah ketahuan. Ya. Sehingga F 2004 berapa? F 2004 ya 2005 gitu ya. Nah, jadi yang gini justru yang sebenarnya di fungsi banyak dikerjain ya.
Oke, jadi substitusi yang ini nanti lagi deh. Saya sisakan karena itu ya seperti itu. Itu adalah persamaan fungsi. Jadi sebenarnya nanti ngerjain soal tuh banyak yang pakai persamaan fungsi kayak gini. Coba-coba. Ini contohnya juga yang ini. Sorry yang tadi kita kerjakan. Nomor 10 penting karena ini muncul lagi di OSK 2021 kayaknya. Nanti kita lihat lah. OSK 2023 muncul lagi di OSK 2021 nih. Kalau saya tidak salah. Salah ini 2012. OSK ini. Nomor 3. Nomor 3 ya muncul tuh fungsi. Nanti bisa coba kerjakan dengan cara yang sama dengan yang mau kita bahas sekarang nih. Gini. Ya. Misalkan f adalah suatu fungsi sehingga f seper x tambah seper x f min x sama dengan 2x. F2-nya berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya substitusi juga. Substitusinya gimana? Di sini saya mau cari sekalian fx-nya ya. Pertama saya nggak usah substitusi dulu deh. Atau biar 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 nggak bingung saya ganti x-nya jadi a misalkan. Substitusi x dengan a. Maka saya jadi punya f seper a ditambah seper a f min a sama dengan 2a. Oke. Sekarang saya mau balik, lihat. Saya punya seper x sama min x. Supaya kebalik, x-nya saya ganti jadi min seper a di sini sekarang. Maksudnya kebalik itu apa sih? Lihat. Kalau saya ganti x-nya jadi min seper a, fungsi punya kita jadi f seper x. F seper x jadi f min a. Seper x jadi min a. F seper a sama dengan min 2 per a. Sorry. Sama dengan min 2 per a. Dari sini FA-nya bisa dicari. Ya, dari sini FA-nya bisa dicari. Kenapa FA-nya bisa dicari? Karena tinggal eliminasi. Ya, ini anggap persamaan 1 nih. Nah, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Persamaan 1, saya mau hilangin seper A-nya ya. Persamaan 1-nya saya kali A. Persamaan 1 dengan eliminasi. Dan substitusi itu jadi ujung-ujungnya gini-gini aja. Saya bisa hilangin seper A-nya. Persamaan 1 saya kali A, jadi A F seper A ditambah seper A F min A, sorry dikali A ya. Seper A dikali A berarti jadi 1 F min A sama dengan 2A kuadrat. Persamaan 1 saya kali A. Persamaan 2 nggak usah saya kali apa-apa. Cuman nulisnya biar rapi, saya tukar ya jadi min A F seper A ditambah F min A sama dengan min 2 per A. Tinggal tambah. Tambah. Jadi AF seper A min AF seper A habis. Jadi tinggal F min A tambah F min A, 2F min A. Sama dengan 2A kuadrat min 2 per A. Jadi saya punya F min A. F min A adalah A kuadrat min seper A. Oh, udah. Kalau F min A-nya dapat ya Fx-nya dapat. Fx-nya dapatnya gimana? Tinggal substitusi aja.
Misal min A sama dengan X, berarti kita jadi punya fx. A kuadrat itu berarti jadi X kuadrat min seper A. Kalau X itu min A, berarti min A itu adalah kalau X itu min A, oh ya udah ini berarti ini jadi tambah 1/min A kan gitu ya. Tambah 1/min A, tapi min A-nya itu X. Jadi kita punya fx-nya adalah X kuadrat tambah seper X. Di sini sih yang tanya F2 gitu ya. Jadi F2-nya berapa? F2-nya jadi 4,5. Nah, ngerjainnya gimana? Substitusi aja. Ya. Jadi fungsi yang muncul tuh justru biasanya yang seperti ini, yang persamaan-persamaan ya. Persamaan-persamaan. Jadi peluang muncul kalau ada soal fungsi ya yang kayak gini. Ya. Jarang kalau kayak komposisi gitu-gitu ya. Hampir ya lumayan jarang lah. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Em, Lanjut ya. Berikutnya, sorry. Sorry, ini kok error susah diklik. Oke. Kita lihat. Ini yang barusan ya. Jadi soal-soalnya semua banyak kebersamaan. Sisanya adalah teori-teori, tapi sebetulnya ini mungkin sudah dipelajari di sekolah. Cari inverse, cari fungsi komposisi gitu ya. Fungsi komposisi, saya langsung dari sini aja. Fungsi komposisi itu adalah operasi terhadap dua fungsi gitu ya. Fungsi komposisi itu notasinya pakai O. Jadi saya tulis aja deh. Jadi kalau saya punya fungsi komposisi, kalau sebentar. Kalau saya punya fungsi komposisi, ini kita nggak akan belajar terlalu jauh ya. Maksudnya nanti di sekolah nih pelajaran ini. Fungsi, karena nggak ini juga jarang muncul juga gitu ya di lomba-lomba tuh. Yang penting definisinya aja tahu. Jadi fungsi komposisi itu apa? Jadi kalau saya punya F, ini dibacanya komposisi. F komposisi G, X, F komposisi GX itu adalah FGX. Intinya sama cuma gini. Jadi kalau saya punya G komposisi F, X ini artinya adalah GFX. Ya. Jadi contohnya bagaimana sih? Contohnya misalkan misalkan saya punya fx adalah 2x min 1, lalu gx adalah x tambah 2 misalkan. F komposisi jadi apa? Misalkan ya.
F komposisi GX jadi apa? F komposisi GX adalah FGX. FGX itu berarti pada F, kan F kayak gini. Kan Fx 2x min 1. Berarti kan FA 2A min 1. F3 2 kali 3 min 1. F7 2 kali 7 min 1. Jadi kalau saya punya FGX berarti 2GX dikurangi 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan 2GX min 1. GX-nya adalah X tambah 2. Jadi sama dengan 2 dikali X plus 2 min 1. Jadi sama dengan 2X tambah 3. Ya, kalau saya mau cari GOF jadi apa? G komposisi F. X ya berarti GFX. Dari fungsi G berarti ya. G-nya adalah X tambah 2. Berarti GFX adalah Fx tambah 2. Kan GA A tambah 2. G5 5 tambah 2. GFX jadinya ya Fx tambah 2. Fx-nya apa? 2x min 1. Jadi 2x min 1 tambah 2. Jadi sama dengan 2x tambah 1. Seperti itulah. Kenapa nih? Mohon maaf, ini sinyalnya sepertinya tidak terlalu bagus. Ini fungsi komposisi ya. Secara definisi cuman gini. Soalnya bisa dibulak-balik. Maksudnya bisa diketahui fungsinya dicari komposisinya atau sebaliknya. Jadi contohnya bisa gini nih. Jika Fx sama dengan 2x min 1, lalu misalkan F komposisi G, F komposisi GX misalkan tadi apa 2x tambah 3, pertanyaannya GX-nya apa? Jadi kan selalu di matematik mah bisa dibalik, dan cara ngerjainnya gimana ya? Sama aja sebetulnya ya. Misalkan dibalik sekarang. Jika Fx, kita coba ya, 2x min 1, lalu G komposisi F. X adalah, ini 2x tambah 3, sorry. 2x tambah 1. Fx-nya apa gitu ya. Kita sudah tahu jawabannya nih. Di yang nomor 2 jawabannya harusnya adalah GX-nya adalah X tambah 2. Yang nomor 3 Fx-nya adalah 2x min 1. Tapi gimana ngerjainnya? Lihat. Kita punya F komposisi G adalah 2x tambah 3. Berarti kita punya gini. F komposisi G X itu kan FGX ya. Itu kan FGX. Kita tahu F komposisi G-nya 2x tambah 3 sama dengan FGX. Fx-nya 2x min 1, berarti FGX-nya adalah 2GX min 1. Terus pindah ruas, GX-nya langsung dapat kalau di sini. Jadi 2GX adalah 2x plus 2. 2x plus 4. Jadi GX adalah X tambah 2. Jadi pindah-pindah ruas aja sebetulnya. Nomor 3 misalkan. Makanya ini sebenarnya jadi gampang, makanya jarang muncul gitu ya. Kita lihat G komposisi F. G komposisi F adalah 2x GFX. Kita tulis GFX. GFX. G komposisinya 2x tambah 1, jadi 2x tambah 1 sama dengan GFX. Tapi G-nya nggak tahu kita, Fx-nya yang punya. Fx-nya diganti jadi 2x min 1. Jadi kita punya G 2x min 1 sama dengan 2x tambah 1. Yang mau dicari GX. Gimana ya, kita misalin. Misal 2x min 1 sama dengan A. Sebentar. Kita punya G 2x min 1 adalah 2x tambah 1. Kita mau cari GX.
Misalnya aja, misal 2x min 1-nya jadi A. Berarti kita punya X sama dengan A tambah 1 bagi 2. Kita jadi punya 2X berarti jadi 2 dikali A. 2 dikali A tambah 1 per 2 ditambah 1 sama dengan GA. Udah. Jadi GA adalah A plus 2. Kalau GA adalah A plus 2, GX berapa ya? X plus 2. Kan tinggal A-nya diganti X. Cuman ini variabelnya aja. Ya, jadi komposisi secara definisi cuma gini aja. Ya. Sisanya ya pindah-pindah ruas, substitusi lagi sebetulnya ya. Satu lagi, ada istilah. Ada fungsi komposisi tadi ada inverse ya. Ini kita percepat karena secara definisi tidak begitu susah. Inverse fungsi. Inverse fungsi itu apa? Inverse fungsi itu kebalikan ya. Jadi notasinya gini. Notasinya adalah F inverse X. Kalau fungsinya F ya inverse F inverse ya. F pangkat min 1. Ini adalah inverse dari fungsi F. Inverse dari fungsi F. Apa sih F inverse itu adalah? F inverse adalah fungsi yang sehingga F komposisi F inverse itu sama saja dengan F inverse komposisi F itu harus jadi X. Oke. Jadi inverse itu adalah satu fungsi yang bikin kalau dihitung komposisi sama F-nya dia jadi X. Cara nyarinya gini. Contoh ya. Cari inverse untuk fx misalkan 2x tambah 1. Gimana cara nyari inverse-nya? Caranya adalah tinggal dibalik. Inverse kan dari namanya juga kebalik ya. Kita bikin y sama dengan 2x tambah 1. Pindah ruas jadi x sama dengan y min 1 per 2 kalau pindah ruas. Nah, y min 1 per 2 ini jadi inverse-nya. Jadi saya punya di sini f inverse dari x adalah y min 1 per 2. Tapi y-nya saya ganti x lagi. Jadi x min 1 per 2. Jadi kalau misalkan saya punya y sama dengan sesuatu, nah inverse-nya itu adalah x sama dengan sesuatu gitu ya. Jadi contohnya di sini. Di sini saya punya fungsinya adalah y sama dengan 2x tambah 1. Inverse-nya berarti kita harus bikin jadi x sama dengan berapa y. Di sini adalah x sama dengan y min 1 per 2 ya. Pertama min 1-nya pindah ruas jadi min 1. Jadi y min 1 sebagai 2. Nah, seperti itu. Jadi di sini jadi x sama dengan y min 1 per 2. Nah, y min 1 per 2 itu jadi inverse-nya. Tapi y-nya diganti x lagi. Jadi x min 1 per 2. Sehingga kalau kita hitung nih. Kalau kita cek saya jadi punya gini. F komposisi F inverse jadi apa sih gitu ya. Sorry. F komposisi of inverse x itu jadi apa? Kan tadi secara definisi kan cuma F inverse kan gitu ya. F inverse itu berarti jadi apa sih? Kan fx-nya 2x tambah 1, fa jadi 2a tambah 1, fb jadi 2b tambah 1, fc jadi 2c tambah 1. Jadi f inverse x berarti jadi 2 f inverse x tambah 1. Kalau kita hitung f inverse-nya adalah x min 1 per 2. Ini jadi 2 dikali x min 1 per 2 tambah 1. Ini kalau dihitung jadi x. Jadi inverse itu pokoknya yang bikin dia ketika dikomposisikan jadi balik lagi ke x. Ya. Secara teori, cara nyarinya tinggal dibuat gitu. Jadi asalnya y sama dengan, dibikin jadi x sama dengan. Ya. Jadi kalau saya punya asalnya y sama dengan 2x tambah 1, untuk cari inverse, cari dulu jadi x sama dengan berapa. Ya, contohnya misalkan, kita lihat dari sini deh. Contohnya misalkan, mana cari inverse di sini.
Cari inverse. Ya inilah contohnya nih. Nomor 7 ya. Kita lihat contohnya dulu. Contoh ya. Fx adalah AX tambah 1 dibagi 2 min X. Fx adalah X tambah 1 dibagi 2 min X. F inverse 4-nya 1, F3-nya berapa? Berarti kita cari dulu A. Kita harus cari A sebetulnya kan. Karena F3 kan jadi 3A tambah 1 per min 1. Nah kita harus cari A-nya dulu. Cara nyari A-nya gimana? Ya pakai inverse. Pertama kita punya cari inverse-nya gimana? Kita lihat Y sama dengan AX tambah 1. Y sama dengan AX tambah 1 dibagi 2 min X. Untuk cari inverse ini harus dibikin jadi X sama dengan. Caranya gimana? Pindah-pindah ruas. Pindah ruas di sini jadi 2 min X kali Y. Kali silangnya. Sama dengan AX tambah 1. Kita hitung jadi 2Y min X Y sama dengan AX tambah 1. AX tambah 1. Jangan lupa inverse itu harus X sama dengan. Jadi sekarang saya pindah ruas jadi XY plus AX sama dengan 2Y min 1. Pindah ruas ya. Sebelah kiri X bisa dikeluarin. Jadi X dikali Y plus A. Y plus A sama dengan 2Y min 1. Sehingga kita punya X adalah 2Y min 1 dibagi Y tambah A. Dari sini kita jadi punya. Jadi F inverse X adalah yang 2Y tapi Y-nya diganti X lagi. Jadi kita punya 2X min 1 dibagi X tambah A. Diketahui F inverse 4-nya 1 di sini, di soal ya. Di soal diketahui F inverse 4 sama dengan 1, jadi tinggal X yang 4 masukin ya. Dari sini kita punya F inverse 4 jadi apa? F inverse 4 sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4 kurang 1 dibagi 4 tambah A. Ini mau jadi 1, sorry. 4 tambah A. Ini mau jadi 1, cari A-nya aja. 2 kali 4, 8. 8 kurang 1, 7. 7 bagi berapa supaya jadi 1 bagi 7? Berarti A-nya 3. A-nya 3 didapat lagi. Jadi Fx adalah 3X plus 1 per 2 min X. Udah. F3-nya tinggal dicari. F3-nya jadi min 10. Nah, gitu lah. Ya, jadi kalau soal-soalnya cari inverse gitu asal tahu aja definisinya, harusnya sisanya adalah bisa ngitungnya nggak, pertanyaannya gitu ya. Ya. Ini 10. Diganti 3 ya 39. Barcelona vlog. 339. 9 tambah 1 10. 2 kali yang hiji 10 ya. Oke. Nah, coba soal OSK 2020 tadi kayaknya lihat. Nah, nomor 1 lah, coba F20-nya berapa nih, gampang nih. Tinggal substitusi ya. Coba di chat, coba yang sudah mengerjakan nih, coba chat jawabannya berapa. Fx-nya itu F20-nya gimana? Ini tinggal di 20 ke 6. F20 itu berarti tinggal diganti X-nya 20 ya.
Oke, ada yang jawab. 20 katanya. Oh, tadi saya belum baca ini. Oke. F20-nya 20 katanya. Bagaimana caranya? Ya substitusi aja lah. Nggak usah terlalu mikir kemana-mana gitu ya. Dihitung aja. Jadi kita punya di sini F20 adalah jadi 3 kali 19 kan 20 kurang 1 kali 18 bagi 2 ditambah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah cuman ya yang penting kan jadi ya. 18 kali 17 bagi 2 tinggal dihitung juga ini nggak susah-susah banget. 2 kali 19 dikali 20 kurang 3 17. Berapapun itu. Ya kalau mau dihitung sih boleh. Jadi 3 kali 19 kali 9 tambah 9 kali 17 dikurangi 2 kali 19 kali 17. Itu yang pertama sama yang kedua tuh 9-nya kita keluarin deh. Jadi sama dengan 9. Oh sorry, jangan deh. Kita hitung jadi 3 kali 19 kali 9 dikurangi 9 kali 17 dikurangi 9 kali 2 kali 19 kali 17 berarti jadi min sorry nggak bisa deh salah. Ya tinggal hitung lah berapapun itu ya. Yang ini sorry gini dari ya saya pakai distributif deh. Jadi 19 dikali 3 kali 9 dikurangi 2 kali 17 ditambah 9 kali 17. Tinggal hitung aja sebenarnya ini saya malas aja ngitungnya. Jadi 19 dikali 3 kali 9 27. 27 dikurangi 34. Min 7. 19 kali min 7 ditambah 9 kali 17. 19 kali min 7 adalah 36. 136 min 136. 17 kali 9 adalah salah deh. Kok ngaco saya? 133 maksudnya ya. Tambah 153 ya, sama dengan 20. Sip. Nah, ini yang gini-gini pasti bisa lah sebenarnya, tinggal ngitung aja ya. Udah deh. Seperti ini nomor 1 ya. Tapi misalnya makanya fungsi itu yang kalau yang nomor-nomor awal pasti gampang, makanya asal tahu definisinya aja. Ya kayak ini kayak SNK 2020 nomor 1 kan harusnya semuanya bisa ya. Dan nggak ada lagi tuh soal fungsinya nggak ada lagi. Jadi fungsi itu yang keluar kalau nggak seperti itu ya berarti dia harus persamaan biasanya. Kita coba soal OSK 2022 juga ada soal terakhir nih hari ini. OSK Kita balik lagi nih. lihat. Oke. Ya, ada kode-kode saya nggak tahu juga, kayak sama aja lah ya. Nah, nomor 1 coba F1-nya berapa tuh? Dari fungsi juga. Soal terakhir nih. SK 2022. Dicari lah. Ya, cari A-nya betul. Itu ada F inverse ya. Cari inverse-nya dulu. Dalam misalnya fungsi inverse-nya apa?
Berisik, saya mute dulu bentar. Yang sudah dapat, kita cek 201 katanya. Menurut Repa Selpiana, kita cek ya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah cari inverse-nya dulu. Ya, cari inverse-nya dulu supaya jelas fungsi yang mau dipakainya apa. Oh, ini udah jam 3 terakhir deh kita bahas ya. Kita cari inverse-nya dulu. Cara nyari inverse yang tadi ya. Sorry. Jadi kita punya Y sama dengan A kuadrat X tambah 200. Jadi A kuadrat X sama dengan Y min 200. Jadi X adalah Y min 200 dibagi A kuadrat. Selesai itu inverse-nya itu. Jadi kita punya F inverse adalah, F inverse X adalah X min 200 dibagi A kuadrat. Nah, F20 tambah F inverse 22 sama dengan F inverse 20 tambah F22. Kita masukkan F20 itu berarti jadi X-nya diganti 20, jadi 20. Kita tunggu ya. 20 A kuadrat tambah 200
ditambah F inverse 22. Berarti jadi 22 kurang 200. Saya nggak akan hitung dulu deh. Gitu, gini deh. 22 kurang 200 dibagi A kuadrat. Sama dengan F inverse 20. F inverse 20 berarti jadi 20 min 200 per A kuadrat. Ditambah F22. F22 berarti jadi 22 A kuadrat. Tambah 200, itu salah nulis tuh. Bukan 100. Ini 200. Terus ya pindah-pindah ruas lah ya. 200-nya hilang. Saya jadi punya 22 dikurangi 200. 20 A kuadrat plus 200 pindah ke kanan, saya jadi punya 2A kuadrat. Ditambah 2A kuadrat sama dengan 22 dikurangi 200 adalah negatif 178. Dikurangi jadi saya tulis nih. 2A kuadrat sama dengan negatif 178 per A kuadrat ditambah 180 per A kuadrat. Berarti kita punya di sini 2A kuadrat sama dengan 2 per A kuadrat. Jadi A kuadratnya 1 lah sebetulnya ya. Jadi A kuadrat sama dengan 1. Jadi kita punya F1 201, betul ya. Udah. Sehingga F1 adalah 201. Udah. Jadi kalau fungsi itu, kalau yang soal-soal nyari fungsi itu biasanya gampang-gampang aja. Kalau yang kayak gini-gini ya, tipikal nomor 1 gitu kan. Ya. Atau nomor 4 juga ada nilai mutlak tuh, harus dikerjain ya. Beginilah ya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang barisan dan deret ya, aritmatika, geometri dan lain-lainnya. 2 pertemuan aljabar, lalu sisanya kita mau pindah ke kombinan yang lain-lainnya, teori bilangan belum kesentuh juga. Paling sekian mungkin untuk hari ini.